itu intinya di mana key ratio ini tuh intinya akan mengintermediasi atau memberikan kita gambaran at least seberapa profitable bisnis perbankan itu sebenarnya. Selain dari sisi profitable, sebenarnya key ratio ini juga bisa menggambarkan kita seberapa liquid ataupun seberapa besar tingkat resiko dari bisnis perbankan itu. Nah, mungkin kita bisa langsung mulai aja. Di mana sebelum kita mulai kita mungkin harus menyamakan interpretasi dulu atau menyamakan atau sekalian berikan gambaran bagaimana sih cara kerja dari bisnis perbankan itu. Jadi sebenarnya bisnis perbankan itu cukup simpel teman-teman, di mana entitas atau suatu perusahaan itu intinya mereka mengumpulkan dana dari masyarakat, kemudian dana yang berhasil dikumpulkan tersebut akan kembali disalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman ataupun kredit dalam rentang waktu tertentu. Nah, selisih antara tingkat pengembalian dan tingkat pinjaman itu akan menjadi net interest income atau NII atau bisa disebut pendapatan kotor dari perbankan tersebut. Nah, jadi perbankan ini tuh sebenarnya bisnisnya cukup simple tapi cukup profitable juga. Nah, di rasio ini tuh gunanya untuk menilai yang pertama menilai tingkat probability atau lebih kerennya itu bisa disebut probability matrix. Selain itu, key ratio ini juga akan mengidentifikasi tingkat likuiditas perbankan tersebut. Dan yang terakhir, key ratio ini juga berfungsi sebagai risk matrix dari proses bisnis perbankan tersebut. Nah, yang pertama kita akan fokus terlebih dahulu di hal yang paling gampang dan hal yang paling bisa tercermin di laporan keuangannya. Di mana yang pertama key ratio ini tuh akan membahas mengenai matriks probabilitas. Di mana simpelnya matriks probabilitas ini tuh memberikan gambaran bagaimana matriks keuangan perbankan digunakan untuk menilai kemampuan suatu bank untuk akhirnya mengenerate atau menghasilkan laba atau keuntungan bagi perusahaan tersebut. Nah, rasio ini tuh termasuk dalam matriks probabilitas di mana memberikan gambaran tentang efisiensi, efektivitas, serta efektivitas operasi dari proses perbankan tersebut. Nah, matriks probabilitas ini tuh terbagi atas 6 bagian besar. Yang pertama itu ada net interest margin atau NIM, terus ada common ratio, ROE dan ROA, terus ada specific ratio juga, ada cost of fund, ada cost of credit, dan yang terakhir itu ada CIR atau cost to income ratio. Nah, yang pertama kita akan deep down di bagian net interest margin, di mana NIM atau net interest margin ini tuh intinya akan memberikan kita gambaran atau memberikan kita view seberapa besar tingkat keuntungan dari perbankan tersebut. Di mana NIM ini akhirnya atau ujung-ujungnya akan menunjukkan kita seberapa besar selisih antara pendapatan bunga yang berhasil diperoleh oleh biaya bunga yang atau dibandingkan dengan biaya bunga yang harus dibayarkan perbankan tersebut relatif terhadap rata-rata asetnya. Mungkin biar lebih gampang kita bisa masuk di bagian formulanya, di mana NIM itu intinya hasil atau perbandingan antara pendapatan bunga bersih dibandingkan dengan rata-rata produktif asetnya. Atau lebih gampang ini dibandingkan dengan total kreditnya. Nah, mungkin teman-teman yang nggak tahu pendapatan bunga itu seperti apa. Nah, intinya pendapatan bunga bersih itu hasil pengurangan dari pendapatan bunga atau total pendapatan bunga dikurangi dengan biaya bunganya. Nah, hasilnya itu kemudian dibagikan atau dibandingkan dengan total kreditnya atau di formula ini digambarkan dengan average productive asset. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ada Bank X, sebutlah Bank X, memiliki tingkat pendapatan bunga bersih sebesar 10 triliun. Dengan rata-rata tingkat pengembalian aset atau rata-rata produktif asetnya itu di 50 triliun rupiah. Maka dengan menggunakan formula di atas, kita dapat menentukan bahwa NIM tersebut itu berada di 20%. Nah, interpretasinya atau mungkin tipsnya, intinya semakin tinggi dari tingkat NIM atau level NIM di perusahaan tersebut, ini akan semakin baik, di mana menunjukkan bahwa bank tersebut dapat menghasilkan pendapatan bunga bersih yang lebih tinggi dari atau dibandingkan dengan aset berbunga mereka yang umumnya akan dianggap positif dan akan dianggap lebih bagus, apalagi jika kita compare dengan perusahaan dengan NIM yang lebih rendah. Nah, mungkin aku bisa stand out di bagian pendapatan bunga bersih ini.
Pendapatan bunga bersih ini harus disetahunkan ya teman-teman. Jadi kalau misal pendapatan bunga bersihnya itu baru di kuartal 1, maka teman-teman harus memberikan atau harus mensetahunkan pendapatan ini. Nah, mudah-mudahan dari NIM ini udah cukup jelas, kita bisa masuk di ROE. Nah, ROE ini mungkin teman-teman udah bisa paham lah ya, atau biasa juga udah sering nemuin di berbagai perusahaan, di mana intinya ROE ini atau Return on Equity ini mengukur antara keuntungan yang dihasilkan oleh bank dibandingkan dengan modal yang telah disetorkan oleh para pemegang sahamnya. ROE ini lebih tinggi akan menunjukkan bahwa bank tersebut atau perusahaan tersebut menghasilkan keuntungan yang lebih baik dan lebih cepat bagi para pemegang sahamnya. Formulanya itu seperti ini. ROE itu intinya membandingkan antara total net profit dalam setahun dibandingkan dengan total shareholder equity atau total equity-nya kalau lebih simpel. Kalau bisa diberikan gambaran mungkin contohnya seperti ini. Misalkan ini case-nya misalkan ada Bank Y memiliki total laba bersih di periode setahun sebesar 2 triliun rupiah dengan total modal yang dimiliki pada saat itu sebesar 10 triliun rupiah. Maka dengan menggunakan formula di atas, kita dapat menentukan bahwa ROE setahun dari perusahaan Y tersebut adalah 20%, atau tingkat pengembalian ekuitasnya itu di 20%. Interpretasinya semakin tinggi dari tingkat ROE itu akan semakin bagus, di mana kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang sahamnya ini akan lebih tinggi, dan tingkat pengembalian modalnya atau titik balik modal kalian ini akan semakin cepat. Terus next kita yang ketiga masuk di key probability selanjutnya, yakni ada return on asset. Return on asset ini hampir sama atau bisa dibilang saudaraan lah ya dengan return on equity, di mana kalau return on equity itu membandingkan antara total net profit atau total laba bersih dalam setahun dengan total equity-nya, maka di ROI ini seperti namanya kita harus membandingkan antara total laba bersih mereka dalam setahun dibandingkan dengan total aset mereka di periode yang sama. Formulanya cukup simpel, teman-teman. Ini membandingkan antara net profit dalam setahun dibandingkan dengan total asetnya di periode yang sama. Contohnya seperti ini, misalkan ada Bank X memiliki total laba bersih dalam setahun sebesar 2 triliun rupiah, dengan total asetnya di periode yang sama sebesar 100 triliun. Jadi bisa dibilang ROA dari bank set tersebut adalah di 2%. Hasil pembagian atau perbandingan dari laba bersih dibandingkan dengan total asetnya yang 100 triliun rupiah itu. Interpretasinya sama dengan ROE atau Return on Equity, di mana ROA yang semakin tinggi ini akan semakin bagus, di mana aset-aset yang mereka miliki ini akan lebih efisien dalam menghasilkan tingkat keuntungan. Oke, next kita ada COV, key probability yang keempat kita ada cost of fund atau biasa disingkat COV, di mana COV ini intinya tuh mengukur biaya dana yang dikeluarkan oleh bank untuk akhirnya mendapatkan dana dari sumber ketiga. Misalnya saja dari tingkat simpanan nasabah ataupun pinjaman dari bank-bank lainnya. Nah, COV ini atau COV yang rendah ini akan menunjukkan bahwa bank dapat memperoleh dana atau dana dari pihak ketiga yang lebih rendah, sehingga akan meningkatkan probabilitasnya. Mungkin formulanya seperti ini. COV itu intinya membandingkan antara total interest expense dibandingkan dengan total depositonya, atau dibandingkan dengan total dana pihak ketiga yang mereka miliki di periode yang sama. Contohnya seperti ini. COV bank, atau misalnya seperti ini. Bank B memiliki total bunga sebesar 5 triliun rupiah dengan total simpanan nasabah atau total dana pihak ketiga yang berhasil didapatkan itu 50 triliun. Maka bisa dibilang COV dari Bank B tersebut dari formula di atas sebesar 10%. Hasil pembagian atau perbandingan dari 5 triliun dibagi dengan 50 triliun. Interpretasinya ini cukup berbeda dengan ketiga key probability rasio kita yang sebelumnya, di mana COV ini akan semakin bagus jika angkanya semakin rendah, di mana semakin murah biaya yang harus dikeluarkan bank untuk akhirnya memperoleh dana dari masyarakat. Oke, next kita ada cost of credit atau COC, di mana COC ini mengukur antara biaya yang harus dikeluarkan bank
untuk memberikan pinjaman kepada nasabahnya, termasuk itu biaya bunga, biaya penagihan, ataupun biaya penyisihan kerugian piutang. Oke, formulanya COC ini sebenarnya hasil perbandingan dari total loan proposition ditambah dengan total interest expense di periode setahun dibandingkan dengan rata-rata total pinjaman yang diberikan di periode yang sama. Mungkin bisa diberikan gambaran seperti ini. Misalkan ada bank C yang memiliki total penyisihan kerugian piutang atau total loan proposition itu di 1 triliun rupiah dengan total beban bunga di periode yang sama di 4 triliun rupiah. Sedangkan total pinjaman yang berhasil mereka salurkan ke masyarakat di periode yang sama juga sebesar 4 triliun. Maka menggunakan formula di atas kita dapat menentukan bahwa COC dari bank C ini adalah 12,5%. Hasil penjumlahan dari 1,4 triliun, 1 tambah 4 triliun dibandingkan dengan 40 triliun. Interpretasinya hampir sama dengan formula keempat tadi, semakin rendah tingkat VOC suatu lembaga atau perusahaan pembiayaan ini akan semakin bagus, di mana kemampuan bank dalam mengelola risiko kredit ini akan lebih baik. Selain itu, COC ini juga akan menunjukkan bahwa tingkat pengelolaan risiko kredit di lembaga pembiayaan atau bank tersebut ini lebih rendah dan akan lebih bagus untuk meminimalkan atau untuk meminimalkan tingkat kerugian. Nah, yang terakhir di key ratio probability kita kali ini ada cost to income ratio atau yang biasa disebut dengan CIR. Di mana CIR ini simpelnya mengukur total biaya mengukur total biaya operasional bank dibandingkan dengan tingkat pendapatannya. CIR yang rendah ini akan menunjukkan bahwa bank tersebut dapat atau mampu mengelola biaya dengan lebih efisien dalam menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Nah, rumus dari CIR ini seperti ini. Total operation expense tersebut dalam setahun harus dibandingkan dengan total operation income-nya. Sebagai gambaran, kita bisa masuk ke dalam case Bank D, di mana Bank D ini memiliki total biaya operasional ini sebesar 3 triliun rupiah. Dengan total pendapatan operasionalnya di periode yang sama ada di 6 triliun rupiah. Maka cost to income ratio Bank D ini sebesar 50%. Interpretasinya, ciri yang rendah akan menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam mengelola biaya operasionalnya. Mungkin sedikit mention juga, cost to income ratio ini kalau di berbagai lembaga sekuritas juga biasa disebut dengan BOPO atau beban operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional mereka. Jadi cuman beda di nama doang, tapi sebagai formula atau tingkat perhitungannya itu hampir sama. Oke, mungkin sudah cukup jelas di bagian key atau matrix probability. Selanjutnya kita akan masuk atau belajar beberapa key ratio untuk menilai tingkat resiko suatu lembaga pembiayaan atau multi finance lainnya. Di mana matrix resiko ini adalah atau simpelnya ini adalah indikator yang cukup penting untuk menilai tingkat resiko seperti namanya of course, di mana diambil dari bank dalam sesi atau dalam sesi operasinya. Matriks ini membantu investor ataupun analis untuk memahami potensi kerugian yang mungkin dihadapi bank dalam dalam proses bisnisnya. Nah, risk matrix ini sedikit atau lebih simpel dibandingkan probability matrix, di mana terdiri dari tiga tiga poin besar. Yang pertama itu ada capital adequacy ratio atau CAR. Yang kedua itu ada non performing loan NPL. Terus ada yang terakhir itu ada loan at risk ratio atau LAR. Oke, yang pertama kita mungkin akan fokus di capital adequacy ratio sebagai rasio pertama di risk matrix, di mana CAR ini atau rasio CAR ini intinya mengukur kemampuan bank dalam menyerap kerugian. Secara simpelnya, CAR yang tinggi ini akan menunjukkan bahwa bank tersebut dapat memiliki modal yang cukup untuk melindungi dirinya atau melindungi aset perusahaan tersebut dari tingkat kerugian yang kemungkinan tidak terduga-duga di masa yang akan datang. Formulanya itu cukup cukup kompleks sebenarnya,
di mana kita harus membandingkan tier kapita dari bank tersebut dengan rata-rata risk weight asetnya. Kemudian dikalikan 100 untuk menghasilkan kita rasio yang memberikan kita gambaran rasio yang cukup jelas. Nah, mungkin teman-teman yang kurang jelas di bagian tier kapita itu simpelnya adalah modal tingkat satu yang harus dimiliki perbankan tersebut. Nah, contoh perhitungannya mungkin seperti ini. Tier kapita tingkat satu atau modal tingkat satu itu dari Bank A, sebutkanlah, itu sebesar 10 triliun rupiah. Dengan aset tertimbang resikonya itu di 100 miliar rupiah. Maka menggunakan formula di atas, kita dapat mengidentifikasi bahwa CAR level dari bank A tersebut sebesar 10 miliar rupiah atau di 10%. Hasil perbandingan dari 10 miliar dibandingkan dengan aset tertimbang berisikonya di 100 miliar rupiah. Interpretasinya dalam contoh di atas, share bank tersebut adalah 10%. Artinya bank memiliki potensi atau modal besar sebesar 10% dibandingkan dengan total aset berisikonya. Jika bank mengalami tingkat kerugian 10% dari total aset berisikonya, maka modal inti dari bank tersebut akan sepenuhnya habis karena akan dikonsumsi oleh aset-aset yang masuk ke dalam tingkat risiko yang lebih tinggi. Mungkin sedikit tips, di BI sekarang ada ketentuan CAR level itu yang sehat di atas 8%. 8% itu bisa dibilang bahwa CAR levelnya cukup memadai atau cukup sehat. Sedangkan di bawah 8% bisa dibilang bahwa CAR level perusahaan tersebut ini akan kurang optimal dan bisa dibilang bahwa CAR tersebut kurang sehat secara rasio. Oke, next kita akan masuk ke risk matrix yang kedua itu ada non-performing loan. Nah, non-performing loan itu intinya terbagi atas dua bagian besar. Yang pertama ada NPL net dan ada yang disebut dengan nama NPL gross. Tapi sebelum kita masuk di bagian net atau grossnya, kita harus memahami dulu apa sih NPL atau non-performing loan itu. Simpelnya non-performing loan itu adalah rasio yang mengukur persentase kredit bermasalah atau kredit macet dari total pinjaman yang diberikan oleh bank tersebut di periode yang sama. NPL ini menjadi indikator yang cukup penting untuk menilai kualitas portofolio pinjaman suatu bank dan akan menunjukkan seberapa besar resiko kredit yang tidak terbayarkan oleh bank tersebut. Nah, formulanya itu seperti ini atau seperti ini. NPL itu hasil perbandingan antara total non-performing loans atau total resiko kredit dibandingkan dengan total pinjamannya. Di mana kalau NPL net, total non-performing loans yang di sini akan diukur dengan total NPL gross, di mana total NPL gross ini bisa dilihat di bagian kanan itu hasil penjumlahan dari total kredit bermasalah secara overall dibandingkan dengan total kreditnya. Sedangkan kalau total NPL net, di mana kredit bermasalah yang tersisa itu harus terlebih dahulu dikurangi dengan cadangan kerugiannya yang telah dibentuk sebelumnya, atau harus dikurangi dengan CAR yang tadi. Nah, hasil dari penjumlahan antara total kredit bermasalah dikurangi dengan cadangan kerugian atau CAR yang tadi itu, kemudian dibandingkan dengan total loans-nya atau total pinjamannya di periode yang sama. Contohnya, mungkin biar lebih gampang kita harus memberikan contoh. Misalkan ada, atau sebutlah ada bank A memiliki tingkat pinjaman macet neto atau berdasarkan definisi di samping ini bisa disebut bahwa ini adalah total non-performing loan net, di mana total non-performing loan netnya Bank A itu di angka 1 triliun rupiah, dengan total pinjaman di periode yang sama sebesar 10 triliun rupiah. Maka dengan menggunakan formula di atas serta definisi di samping, kita dapat menentukan bahwa NPL net Bank A itu di angka 10%. Nah, interpretasinya semakin rendah tingkat NPL, baik itu net ataupun gross, akan semakin baik, di mana kualitas kredit dari perbankan ini akan semakin baik pula, di mana di sisi lain akan meningkatkan tingkat probability-nya juga. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman bisa bisa paham atau setidaknya mengerti gimana cara kerja dari NPL net maupun gross. Oke, yang terakhir
Yang terakhir di bagian risk matrix kita kali ini itu ada loan at risk atau bisa disingkat dengan nama LAR atau LAR. Di mana LAR ini intinya mengukur presentasi pinjaman yang berisiko tinggi atau berpotensi mengalami kerugian. LAR yang rendah ini akan menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki manajemen risiko yang baik. Formulanya sebenarnya buat LAR ini agak spesial, di mana sebenarnya tidak ada rumus yang bisa dibilang cukup universal atau lebih baku untuk menghitung tingkat LAR suatu perbankan. Hal ini dikarenakan perhitungan LAR ini akan sangat bergantung pada metodologi ataupun model risiko kerugian yang digunakan oleh masing-masing perusahaan ataupun lembaga keuangan lainnya. Jadi secara definisi atau secara formula sebenarnya tidak ada definisi atau formula khusus untuk menghitung LAR ini. Tergantung atau depends terkait dengan atau depends terhadap tingkat resiko serta tingkat atau metodologi model risiko dari perbankan tersebut. Namun secara umum tingkat perhitungan dari LAR ini akan melibatkan beberapa faktor. Yang pertama itu ada atau melibatkan faktor probabilitas default, di mana probabilitas default ini memungkinkan nasabah atau memberikan gambaran kita kemungkinan nasabah yang akan gagal dalam membayar pinjamannya. Tingkat perhitungan yang kedua itu ada yang disebut dengan exposure at default atau yang lebih dikenal dengan EED. Atau secara gampang EED ini memberikan kita gambaran tentang jumlah uang atau potensi uang yang akan hilang jika nasabah tersebut benar-benar tidak bisa mengembalikan tingkat pinjamannya. Dan yang terakhir itu ada LGD atau secara definisi loss given default, di mana LGD ini memberikan kita gambaran mengenai proporsi dari EED atau exposure at default yang tadi yang tidak dapat tertagih. Jadi sebenarnya bisa diberikan gambaran seperti ini. Kalau probabilitas default itu hanya memungkinkan atau hanya memberikan nasabah yang baru berpotensi untuk gagal bayar. Sedangkan exposure ini akan lebih mengerucut lagi, di mana tidak hanya membandingkan nasabah atau potensinya saja nasabah yang akan gagal bayar, tapi di IID ini kita akan diberikan gambaran sebenarnya dari tingkat pinjaman tersebut yang benar-benar tidak bisa terbayarkan itu seperti apa. Dan yang terakhir itu ada IID, intinya ini tuh udah benar-benar tingkat pinjaman yang sudah tidak tertagih lagi atau tidak terbayarkan lagi oleh nasabahnya. Nah, contoh dari LAR ini seperti ini. Misalkan sebuah bank memiliki portofolio pinjaman di angka 100 miliar rupiah. Setelah melakukan analisa risiko, ternyata bank tersebut ini memperkirakan bahwa ada sekitar 5% tingkat portofolio pinjaman ini yang akan berpotensi menjadi NPL atau berpotensi gagal bayar dalam tahun depan. Selain itu diasumsikan bahwa jika terjadi NPL, maka loss given default atau LGD dari perusahaan dari bank tersebut adalah 50%. Maka menggunakan perhitungan di atas kita dapat gambaran seperti ini. Jumlah pinjaman atau probabilitas default yang berpotensi untuk gagal bayar ini atau berpotensi untuk terkonvert menjadi NPL itu sebesar 5%. Maka dari 5% ini harus dikalikan 100 miliar rupiah sebagai total dari portofolio pinjamannya di periode yang sama. Maka didapatlah 5 miliar rupiah. Sedangkan total potensi kerugian yang diasumsikan oleh bank tersebut adalah 50%. Maka dari 5 miliar ini 2,5 miliarnya itu berpotensi untuk gagal bayar. Maka LAR-nya bisa dihitung seperti ini. Dari 2,5 miliar dari total kerugian yang berpotensi untuk gagal bayar dibandingkan dengan total pinjamannya di periode yang sama yakni di 100 miliar rupiah, maka bisa disebutkan LAR dari bank tersebut atau di bank ini adalah atau berada di level 2,5%. Artinya bank ini memiliki tingkat resiko atau tingkat loan at risk atau tingkat pinjaman dibandingkan resikonya itu di 2,5%. Ini berarti bank tersebut memperkirakan
kemungkinan akan mengalami kerugian sebesar 2,5% dari total pinjaman yang diberikan pada saat itu. Interpretasinya tentunya LAR ini akan semakin bagus kalau angkanya atau level angkanya ini lebih rendah, di mana menunjukkan bahwa bank tersebut dapat mengelola atau mereduce risk atau potential risk yang akan didapatkan di periode yang mendatang. Nah, LAR ini ada standar levelnya ternyata. Di mana kalau LAR atau LAR ini berada di range 1-5%, maka standar tersebut atau tingkat level tersebut bisa dianggap baik, di mana menunjukkan bahwa bank ini memiliki manajemen risiko kredit yang cukup baik. Sedangkan 5-10 atau tingkat LAR 5-10% bisa dibilang bahwa bank tersebut memiliki tingkat resiko pinjaman ini yang cukup besar dan harus dipantau secara cermat, di mana bank juga sudah perlu mengambil langkah-langkah untuk menurunkan tingkat LAR tersebut. Sedangkan jika LAR tersebut berada di angka di atas 10%, maka bisa dibilang perlu adanya perbaikan karena level LAR tersebut ini berada di atas level yang sudah cukup besar, di mana intinya 10% dari total pinjaman tersebut bisa saja terkonversi menjadi NPL tadi atau berpotensi untuk gagal bayar. Oke, mudah-mudahan sampai di sini udah cukup mengerti dari bagian key matrixnya. Terus kita akan masuk di bagian terakhir yakni liquidity matrix. Di mana liquidity matrix ini atau metrik likuiditas ini merupakan indikator penting untuk menilai tingkat kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek ataupun dalam time frame waktu yang lebih panjang. Di mana liquidity matrix ini atau matriks likuiditas ini terbagi atas 4 bagian besar. Yang pertama itu ada current account to saving account atau biasa disebut dengan CASA. Terus ada yang namanya loan to deposit ratio. Terus yang ketiga itu ada net stable funding ratio atau bisa disingkat dengan NSFR. Sedangkan yang terakhir di liquidity matrix itu ada LCR atau liquid coverage ratio. Yang pertama kita akan bahas atau deep down mengenai KASA atau current account dibandingkan dengan total saving account-nya. Di mana KASA ini intinya itu mengukur persentase dana murah yang berhasil didapatkan di masyarakat dalam total pendanaan bank tersebut. Di mana intinya KASA yang tinggi ini akan menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki pendanaan yang stabil dan KASA dan pendapatan atau dana pihak ketiga yang berhasil didapatkan ini akan lebih besar di dana yang bisa atau bisa digolongkan dengan dana murah. Mungkin memberikan gambarannya seperti ini. KASA itu intinya hasil perbandingan antara current account ditambah saving account kemudian dibagi dengan total depositonya. Mungkin biar lebih simpel kita bisa masuk di contoh penerapannya. Misalnya ada Bank A, sebutlah Bank A memiliki total dana giro sebesar 10 triliun rupiah dengan total tabungan di 20 triliun rupiah. Sedangkan total depositnya atau total kreditnya di periode yang sama itu di 30 triliun rupiah. Maka menggunakan formula di atas kita bisa menentukan bahwa KASA atau current account to saving account dari Bank A, Bank A ini di angka 100%. Karena sebagian besar dana yang berhasil didapatkan dari masyarakat ini terdiri atas saving account dan current account. Interpretasinya KASA Bank A adalah 100%, di mana menunjukkan bahwa dana yang berhasil didapatkan dari masyarakat ini tergolong ke dalam dana yang cukup stabil dan bisa disebut dana murah juga. Karena semuanya berasal dari dana giro dan tabungan. Sedangkan interpretasi lainnya semakin tinggi atau semakin tinggi angka dari KASA tersebut akan semakin baik. Intinya dana yang berhasil didapatkan oleh perbankan tersebut di-generate atau didapatkan dari dana-dana murah.
Oke, yang kedua ini ada yang namanya loan to deposit ratio, di mana intinya loan to deposit ratio ini mengukur antara persentase pinjaman dengan total simpanan banknya. LDR yang tinggi ini akan menunjukkan kita bahwa bank tersebut atau lembaga pinjaman tersebut menggunakan sebagian besar simpanannya untuk dikonversi menjadi pinjaman. Di mana seperti yang kita tahu pinjaman ini akan mengenerate income yang lebih besar jika pinjaman yang disalurkan ini akan lebih maksimal. Mungkin formula dari LDR atau loan to deposit ratio itu seperti ini. Intinya tuh LDR ini membandingkan antara total loans atau total pinjaman yang diberikan di periode yang sama dibandingkan dengan total depositonya atau total dana pihak ketiga yang didapatkan di periode yang sama juga. Contoh penerapannya mungkin seperti ini. Misalkan ada Bank B yang memiliki tingkat pinjaman di periode yang sama sebetulnya sebesar 2,25 triliun rupiah. Sedangkan total pinjaman yang berhasil didapatkan atau total dana pihak ketiga yang berhasil dikumpulkan oleh Bank B ini di periode yang sama juga sebesar 30 triliun rupiah. Maka menggunakan metode di atas atau menggunakan formula di atas, kita dapat menentukan bahwa LDR dari Bank B ini sebesar 83,33%, di mana bisa dibilang bahwa angka 8 sebesar dari 100 atau dari 30 triliun ini 83,3%-nya itu berhasil disalurkan atau berhasil dikonversi menjadi pinjaman atau berhasil diberikan kembali ke masyarakat. Interpretasinya LDR Bank B ini adalah 83,3%, menunjukkan bahwa bank tersebut menggunakan 83,3% dari simpanannya untuk diberikan pinjaman lagi ke masyarakat. LDR yang tinggi ini seperti LDR yang tinggi ini akan menunjukkan bahwa bank tersebut dalam fase agresif untuk memberikan pinjaman ke masyarakat. Namun perlu dipantau kalau LDR ini harus memenuhi batas aman yang biasanya ditentukan oleh oleh bank sentral di negara tersebut. Mungkin kalau di Indonesia LDR di Indonesia itu sekarang yang sehat akan berada di range 78 sampai 90%. Jadi intinya kalau bank memiliki total pinjaman 100 miliar, maka yang harus dikonversi atau yang optimal itu yang harus dikonversi menjadi pinjaman itu berada di angka maksimalnya itu di 92 miliar rupiah atau di angka 92%-nya. Dengan persyaratan tersebut, batas maksimal dari LDR perbankan di Indonesia itu menjadi 94%, yakni bisa memenuhi syarat NPL at least di angka 5%. Jadi bisa dibilang kalau bank tersebut mau memaksimalkan tingkat kreditnya sampai 94%, maka NPL bank tersebut harus dijaga di bawah angka 5%. Oke, selanjutnya dari liquidity matrix kita pada kali ini ada net stable funding ratio, di mana NSFR ini intinya tuh mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan dananya dalam jangka panjang. NSFR yang tinggi ini akan menunjukkan bahwa bank ini memiliki sumber pendanaan yang stabil dalam jangka panjang. Formula dari NSFR ini seperti ini. NSFR itu intinya membandingkan antara stable liability atau liabilitas yang stabil ditambah dengan availability asetnya. Terus dibandingkan dengan total liability-nya di periode yang sama. Contoh dari perhitungan NSFR ini sebenarnya lebih kompleks dan membutuhkan data internal yang lebih baik di bagian laporan keuangan. Tapi intinya NSFR yang tinggi ini akan menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki sumber pendanaan yang lebih stabil dalam jangka panjang dan dapat memenuhi kebutuhan pendanaannya yang baik. Next kita ada liquidity matrix. Liquidity matrix ini yang keempat ada LCR atau liquid coverage ratio, di mana intinya LCR ini mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam jangka pendek.
Jadi kalau NSVR itu intinya membandingkan antara tingkat pendanaan atau dananya harus tersedia dalam jangka panjang, kalau LCR ini itu membandingkan antara tingkat kebutuhan likuiditasnya dalam jangka pendek. Formulanya akan seperti ini. LCR itu membandingkan antara high quality liquid asetnya dibandingkan dengan net cash outflow-nya di periode yang sama. Nah, jadi si LCR sama NSPR ini lumayan mirip-mirip dan ini butuh data atau membutuhkan data yang lumayan kompleks juga di laporan keuangan. Tapi intinya LCR ini akan semakin baik jika angkanya ini makin tinggi. Di mana LCR yang tinggi ini akan menunjukkan bahwa bank memiliki cukup liquid atau cukup cukup memiliki aset yang cukup liquid untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek, seperti penarikan simpanan ataupun pembayaran pinjaman. Oke, itu ketiga liquidity matrix yang sudah kita bahas, seperti yang tadi itu ada probability matrix, kemudian ada risk matrix, dan yang terakhir kita juga udah belajar atau udah deep down di bagian liquidity matrixnya. Hopefully dengan sesi webinar kali ini itu kami mengharapkan bahwa kalian bisa atau at least bisa tahu atau mengenal tiga bagian besar yang tadi ada probabilitas, ada resiko, dan likuiditas. Mungkin kalau kita recap, probabilitas matrix itu simpelnya mengukur kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan, di mana di dalamnya itu ada berbagai macam atau ada 6 kalau nggak salah tadi. Yang pertama itu ada NIM, ada ROE, ROA, terus ada yang tadi kita juga udah bahas CIR, COC, dan teman-temannya. Sedangkan resiko atau matriks resiko itu intinya mengukur kemampuan bank dalam menghadapi resikonya, di mana matriks atau key rasionya itu ada CAR atau capital adequate ratio, terus ada NPL atau non performing loan. Terus yang terakhir itu ada likuiditas matrix, di mana likuiditas matrix ini sesuai namanya mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek ataupun dalam time frame yang lebih panjang. Contohnya tadi itu kita udah belajar mengenai formula dari current account to saving account atau KASA, dan juga kita sudah membandingkan antara total loan atau total pinjaman dibandingkan dengan total dana pihak ketiganya atau LDR. Nah, hopefully dengan pembelajaran kita kali ini atau webinar kali ini, kalian itu dapat menilai kinerja bank dan membandingkan antara kinerja bank itu dengan bank lainnya dengan properly, serta memberikan kita gambaran bahwa bank mana nih yang cukup profitable, yang resikonya terjaga dan likuiditasnya terjaga juga. Kedua, ada kalian juga bisa diharapkan untuk dapat mengidentifikasi resiko dari perbankan tersebut. Mulai dari mengenali potensi risiko sampai bagaimana cara perbankan untuk menghadapi tingkat risiko dari probability risk yang tadi. Yang terakhir dari proses webinar kita kali ini, hopefully kalian juga bisa ujungnya bisa memilih antara bank mana yang secara probability lebih baik, secara likuiditas lebih baik, dan secara risiko ini lumayan terjaga. Oke, mungkin itu aja sih teman-teman buat materi webinar kita kali ini. Mudah-mudahan apapun yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat nah buat kalian atau buat trading ataupun investment journey teman-teman ke depannya. Oke. Oke, terima kasih banyak Mas Her udah ngasih ini kalau kuliah tuh 3 SKS ya, kuliah online. Iya, Kuliah jadi online gratis nih. Mungkin buat teman-teman yang memang background ekonomi sebenarnya nggak asing ya dengan istilah-istilah tadi ya, tapi mungkin yang basicnya non ekonomik mungkin ya ngebul ya dengan istilah-istilah oke. ataupun bukan karena sok-sokan bahasa Inggris, tapi memang dalam ikhtisar laporan keuangan ya memang seperti itu ya. Iya, benar. Istilah-istilah
istilah yang dipakai Hmm, gitu. Jadi ya teman-teman sebagai investor, apalagi yang memang concern untuk jangka panjang, mau tidak mau sih harus memaksa diri untuk naik level belajarnya ya, iya. biar nggak highlight ngerti saham 1 sampai 13 doang yang dipelajari gitu ya. Jadi Ah, semua ini bisa teman-teman, kalau teman-teman terbiasa baca ikhtisar laporan keuangan, terutama punyanya LK-nya perbankan, itu tentu nggak asing ya dengan semua istilah yang tadi Mas Her jelaskan atau Mas Her mention ya. Tinggal kita belajar menganalisanya nih, karena memang sektor banking itu agak lebih complicated ya Mas Her ya untuk kita analisa. iya, Mungkin lebih cocok ya untuk yang memang long term ya. Kalau yang trading mungkin ya nggak begitu inilah belajar fundamental. Tapi untuk kita yang memang mau nabung saham ya harus benar-benar selektif ya. Tidak hanya semata-mata wah ini Big Bang katanya blue chip segala macam. Tapi ternyata even ikhtisar laporan keuangannya aja kita nggak pernah baca dan nggak paham apa isi di dalamnya. Nah jangan sampai harapan Mince teman-teman tidak akan menjadi investor yang seperti itu ya. Minimal sedikit tahulah ya basicnya tadi Mas Her udah banyak jelasin ya di materinya. Nanti juga materinya akan kita bagikan ya di WA Group. Ada juga udah di-record ya di YouTube-nya Kiwum Sekuritas bisa teman-teman ulang lagi ya istilah-istilah tadi. Jadi kalau Mince pribadi sarannya setelah tadi udah mungkin nyatet atau dengerin Mas Her itu teman-teman bikin Excel compare ya banking sektor apa aja, poin-poinnya apa aja, baca angka-angkanya di ikhtisaran laporan keuangan, tulis semua di situ, baru nanti ketahuan mana yang sesuai standar, mana yang enggak. Nah ini seru nih yang buat kita diskusiin, apalagi ya tadi LDR, NPL dan yang lainnya itu kalau untuk bank memang cukup krusial ya. Jadinya teman-teman tidak buta banget. Kenapa kok? Bang tiba-tiba turun, kok kenapa bang tiba-tiba naik gitu. Taunya cuma ya karena ini, ya karena asing, ya karena ini gitu. Tapi padahal ya di luar itu ya banyaklah faktor-faktor yang sebenarnya cukup mempengaruhi ya untuk sektor banking ini. Oke Mas Her, kita mungkin mulai diskusi dari beberapa pertanyaan yang udah masuk di kolom chat ya. Sebentar aku coba bacain dari yang atas tadi. Sebentar. Mana tadi? Nah, ini ada yang nanya dari Mas Putra. Mas, kalau CAR-nya BBRI itu berapa ya? Dan kira-kira masih aman nggak dengan nih apa angka CAR-nya? Ini oh, banyak holder BBRI kayaknya. oke. Harusnya sampai sekarang kan CAR itu harus memenuhi syarat dari bank dari BI gitu. Jadi harusnya sekarang CAR level dari BBRI itu masih dalam range yang cukup bagus. Tapi buat angka lebih tepatnya mungkin kita harus masuk di bagian laporan keuangan ataupun di bagian public expose yang udah dirilis oleh Bank BRI itu. Tapi intinya kayaknya masih Bang Berry masih car In- levelnya masih masih terjaga. Kalau ini aku baca di ini karnya BBRI itu sekarang 25 per Juni kemarin ya, per Juni 2024 itu update-nya 25,13. Oke, 25,3 ya. 25,13 ya. Oke. Iya, berarti masih cukup sehat di mana sekarang itu car level yang sehat harus berada di atas 8%. Sedangkan BBRI tadi 25% berarti cukup bisa dibilang sangat sehat sekali secara car level gitu. Iya, di atas Iya, 8% ya teman-teman ya iya. untuk Sekarang levelnya di rasio atas 8%. CAR. Hmm. Ya, teman-teman sebenarnya kalau untuk nyari angka-angka kayak gini tinggal googling juga langsung ketemu sih. Kalaupun males ya baca ikhtisar laporan keuangan satu-satu ya. Iya. Di era artificial intelligence kayaknya sih semua jadi serba mudah sebagai investor. Iya, atau bisa bisa pakai itu juga biar lebih mudahnya. Oke, oke.
Jadi sekaligus menjawab pertanyaannya Mbak Windy ya, saat membeli saham NPL, CAR itu bisa dicek di mana? Silakan cek di ikhtisar laporan keuangan masing-masing emiten. Kalau males download satu-satu ya udah tinggal manfaatin AI atau Google ya, sebutin aja sahamnya dan rasio yang pengen teman-teman tahu. Saranku coba tulis di Excel tadi ya untuk compare ya atau untuk membandingkan nih, misal bank BUMN dengan yang swasta atau yang dengan yang syariah dan yang lainnya. Jadi bisa Yes. kelihatan ya angkanya masing-masing. Nah, pertanyaan berikutnya, wah ngebul ini. Investor retail kayak kita emang harus juga ngerti beginian. Iya dong, masa iya mau selamanya jadi pemula ya jangan ya. Iya. Kalau bisa dari tahun ke tahun kita knowledge-nya ada kenaikan sedikit. Berikutnya, sebentar. Nah, ini dari Mas Niko. Cara mengetahui pinjaman yang berpotensi menjadi NPL gimana ya, Kak? Apakah menggunakan call 1, 2, 3 dan seterusnya? Oke, berarti tingkat pinjaman atau kredit yang berpotensi Ya, meng- berpotensi nambah ya, Nah, nambah beban NPL nih banking. oke, sebenarnya tadi udah aku jelasin juga sih buat ininya memberikan gambarannya kira-kira aset mana nih yang berpotensi atau berapa persen sih aset yang berpotensi terkonversi gagal bayar di periode yang sama. Nah, mungkin buat teman-teman buat remindernya lagi, teman-teman bisa menggunakan sebenarnya LAR atau loan at risk ratio, di mana LAR ini tuh intinya memberikan kita proyeksi, memberikan kita gambaran persentase dari total pinjaman yang berpotensi untuk gagal bayar di periode yang akan datang. Nih, teman-teman bisa screenshot atau bisa fokus di bagian LAR ini. Biasanya LAR itu juga disediakan di public expose ataupun di annual report perbankan tersebut sih sebenarnya. Oke, oke, Itu sih. sebentar. Bentar kita diskusi. Mana tadi ya? Nah, ini apa terkait penurunan sektor banking? Apa karena Pak Bapak Presiden Prabowo ini menghapus kredit UMKM, Mas Hair? Salah satu faktor harga saham bank turun serentak semua hari ini. Oke, sebenarnya penurunan perbankan ini bukan hari ini aja sih, sudah beberapa periode yang sebelumnya. Mungkin kalau kita breakdown, awalnya itu perbankan turun karena ada likuiditas atau masif liquidity yang diberikan oleh pemerintahan China, di mana kita sebagai emerging market ini terdampak oleh kebijakan tersebut. Di mana biasanya saham-saham yang menjadi ada akumulasi asing itu seperti big banks, BBRI, BCA ini akhirnya dananya tersebut ditarik nih ke Cina. Soalnya investasi di sana ini akan lebih profitable, akan lebih prospeknya akan lebih bagus karena ada likuiditas di market gitu. Nah, itu menjadi salah satu faktor penurunan pertama. Yang kedua, belum usai dari foreign flow yang terjadi di market, ternyata Presiden Prabowo ini ada rencana ya bisa dibilang, ada rencana untuk mengurangi kredit kredit UMKM yang sudah macet nih. Nah, ini juga menurunkan ekspektasi para investor khususnya di investor perbankan untuk masa depan dari perbankan ini. Tapi kalau dari perspektif aku sendiri sebenarnya apa penghapusan penghapusan kredit macet UMKM ini sebenarnya udah di laporan keuangan ini udah nggak ada. Nah, yang direncanakan akan dihapus itu yang benar-benar udah nggak ada di laporan keuangan, tapi masih tercatat di BI. Nah, mungkin ada ada mungkin teman-teman investor ini beranggapan bahwa kredit yang akan dihapuskan ini akan mengurangi probabilitas perbankan ini ke depannya. Itu sih, tapi sebenarnya kredit yang dihapuskan itu di laporan keuangan itu udah dihapuskan sebenarnya. Tapi di Bank Indonesia, di bank sentralnya masih ada. Kalau si A ini udah gagal bayar nih, jadi ke depannya nggak bisa minjam lagi. Nah, ini yang direncanakan akan dihapuskan oleh Pak Prabowo gitu.
Jadi kemungkinan besar dari kondisi keuangannya tidak akan terlalu jauh, akan tidak, Terdampak ya, tidak ya akan tidak akan terdampak terdampak ya. begitu besar Mm, sih dari rencana ini. Karena memang pada realnya ya di laporan keuangan sebenarnya sudah dihapus ya untuk Iya, kredit macet itu. Cuma ini mungkin yang dimaksud rencana penghapusan itu yang tadi di Bank Indonesianya ya. iya. Jadi biar biar masyarakat atau UMKM ini yang kredit macet sebelumnya itu bisa minjem lagi ke bank. Oke, oke. Nah, Iya. itu mungkin yang perlu kita pahami ya, teman-teman. Mungkin kan Mm. menelan berita secara mentah-mentah aja Iya, ya. Jadi mungkin reaksi investor atau expectation-nya jadi ya ya seperti itu yang tadi Mas Hair iya. maksud ya. Oke, ini ada pertanyaan bagus juga nih untuk teman-teman pemula mungkin biar lebih paham dari Mas Hafiz nih. Kak, apa betul jika dana asing keluar maka nilai saham tersebut akan turun? Ya, karena kan mungkin pemula eh, mendengar katanya ceritanya dan yang lain-lain itu Oke. kalau investor asing jual saham, harga sahamnya otomatis akan turun. Nah, ini persepsi seperti ini mungkin boleh diluruskan, Mas Hair. Oke, sebenarnya asing yang keluar di beberapa saham, khususnya di saham perbankan ini itu akan sangat berimpact ke harga sahamnya. Dimana kalau contohnya saya asing akumulasi, ada kecenderungan bahwa sahamnya akan naik. Kalau di sisi lain, kalau saham jualan, berarti sahamnya akan turun. Salah satu penjelasannya karena di market kita sekarang walaupun ada kenaikan dari segi apa dari ada kenaikan dari segi quantity investornya tapi dari segi buying powernya kita di Indonesia ini masih lebih besar masih lebih besar oleh asing gitu. Jadi pembelian saham secara masif itu masih dikontribusikan secara besar oleh asing, bukan dari retailnya. Berbeda dengan misalnya saja market di US. Market di US itu memang di generate atau kenaikan saham itu di generate dari transaksi transaksi retail yang terjadi, bukan di generate dari transaksi asing gitu. Tapi kita di Indonesia masih bisa dibilang bahwa transaksi yang paling besar itu dihasilkan dari transaksi asing atau foreign flow lah, lebih bahasa finance-nya. Gitu sih simpelnya. Oke, oke. Tapi sebenarnya sih semakin ke sini sih kalau Mence perhatikan tidak se ekstrim zaman dulu ya, sebelum retail warga negara Indonesia sendiri yang semakin banyak Iya, investasi ya. di pasar modal. Kalau dulu ya 2000 era 2012 ke bawah mungkin ya. Pokoknya zaman-zaman itulah investasi asing benar-benar mendominasi signifikan ya. Tapi kalau sekarang kalau teman-teman baca data atau mungkin pernah baca berita, itu sebenarnya jumlah dana investor asing dengan domestik udah hampir udah hampir seimbang lah, nggak Iya, yang ketimpang banget kayak dulu gitu. Jadi ya stigma terhadap investor asing jual udah pasti harga turun, aku sebenarnya kurang setuju sih ya. Tergantung sahamnya apa gitu, nggak semua iya saham. tergantung sahamnya Iya, juga. nggak semua saham itu dana investor asingnya pemegang mayoritas gitu atau yang banyak lah di situ ya. Jadi semoga teman-teman tidak termakan stigma itu ke depannya ya. Jadi tetap balik lagi ya harus kita cek ke fundamental kinerjanya. Apakah memang beneran turun hanya gara-gara investor asing jualan atau justru karena kinerjanya. Nah, ini ada yang Iya. bertanya Mas Her. Yang tadi Mas Her jelaskan, apakah berlaku juga ke semua sektor atau sektor lainnya, Mas Her? Dari Mas Oh, Fernando. oke, intinya tuh yang data-data atau matrix probability, mulai dari matrix probability, liquidity sampai matrix risiko itu umumnya digunakan oleh perbankan. Tapi nggak sebatas perbankan doang. Lembaga multifinance lainnya seperti ada apa kredit yang lain-lainnya lah. Lembaga multifinance lainnya juga juga ada beberapa key matrix yang bisa digunakan. Selain itu yang tadi di probability matrix kan ada dua tuh ada ROE sama ROA. Nah itu secara general bisa dipakai sih sebenarnya. Intinya perusahaannya masih menghasilkan keuntungan, ekuitasnya masih positif, serta asetnya masih positif juga, maka rasio tersebut masih bisa digunakan gitu. Tapi sisanya ini tuh khusus buat perbankan dan lembaga multifinance doang.
Ya, benar. Jadi kalau ada Iya, istilah NPL, DPR, iya, CHR, dan segala macam itu memang khusus untuk sektor banking ya, yang paling utama teman-teman. iya Jadi banking. nanti ketemu emiten lain nggak ada di secara laporan keuangannya nggak ada Iya, istilah-istilah itu ya, karena mereka bukan perbankan. Makanya webinar ini memang ya khusus untuk diskusi sektor banking, karena rasio-rasio yang dipakai yang buat kita analisa LK-nya itu berbeda ya dengan eh, emiten-emiten lainnya. Ya, next time mungkin kita bisa khusus, ini ada yang request sektor komoditas ya, bolehlah nanti iya. next kita gendakan ya Mas Her ya. Iya, Eh, kalau mungkin di Diskusinya. perbankan ada CAR, kalau di komoditas ada ASP tuh. Ah ya Ya. benar. Jadi ada beberapa lah yang pastinya beda antar sektoral ini Hmm. teman-teman. Nah ini ada pertanyaan bagus juga nih dari Mas Yoga. Mau tanya dengan banyaknya sentimen negatif seperti geopolitik ya, perang Timur Tengah, dolar yang melemah dan lain-lain. Menurut Mas Her mungkin ini bisakah IHSG rebound di tahun depan atau mungkin insight IHSG sampai akhir tahun karena hari ini aja udah aduh nyaris banget 7.100 ya. Iya. Nyaris banget 7.100 masanya kita balik lagi ke bawah 7.000 gitu. Nah, mungkin boleh insight-nya untuk IHSG Mas Her. Oke. Secara secara prospek sebenarnya IHSG harusnya udah berada di atas 7.500 sebenarnya buat sekarang. Pertama, nih kita ada penurunan suku bunga, terus ada perbaikan nilai tukar, terus ada presiden dengan berbagai macam sentimen positifnya lah ke market, serta masa depan Indonesia juga dijelaskan di sana. Tapi sekarang itu fokusnya karena yang pertama foreign flow masih terjadi, serta adanya tensi geopolitik ditambah dengan volatilitas nilai komoditas. Nah, tiga faktor itu menjadi pemberat IHSG sebenarnya. Tapi good side-nya tiga tiga faktor ini merupakan temporary sentimen doang. Di mana kedepannya kalau mungkin sentimennya udah mereda atau ada perbaikan di bagian sentimen ini, IHSG bisa kembali rally lagi. Jadi seperti itu. Oke ya, semoga sih ini penutup tahun tinggal berapa minggu lagi ya. Kita Iya. berharap ada entah itu window dressing atau perbaikan laporan keuangan nih untuk emiten-emiten big cap dan yang lainnya. Tapi tetap kita fokus aja sekarang kalau menjumpai emiten apalagi perbankan, dia punya kinerja sehat ya, rasio-rasio yang tadi oke semua, harga sahamnya lagi turun ya, momentum banget sebenarnya ya Mas Her ya buat buat serok ya. Iya, ini tuh menjadi salah satu investment opportunity juga. Kalau Ya, di mana lagi kita bisa dapat saham-saham yang secara kualitas ini paling oke, bener. tapi harganya lagi diskon nih. Cuman Iya, karena Kak. ada beberapa sentimen temporary doang. Benar, benar. Ini tuh sebenarnya kalau bisa dilihat benar sementara ya, karena kalau Iya, long term ya semua harga saham itu akan tercermin dari kinerjanya. Tapi karena memang iya. ada isu ada isu segala macam ya, harga sahamnya pada turun kayak gitu. Tapi percaya deh, nanti kinerja itu pasti akan tercermin lagi ke harga sahamnya ya. Kalau isu-isu temporary ini pelan-pelan sudah mereda. Apalagi kalau kita lihat dari Big Bang kayaknya yang harganya saat ini masih under value ya dibandingkan bank-bank lain kayak misal BRI gitu. Mas Her gimana ya? Itu Kalau secara valuasi gitu. iya mungkin dibandingkan inilah teman-teman BUMN lainnya. Oke, mungkin kalau di comparing secara valuasi, BBRI masih masih bilang masih masih yang paling menarik gitu ya. Apalagi jika Hmm, jika dibandingkan dengan tingkat penurunannya, BBRI yang paling dalam sebenarnya. iya benar-benar. Sedangkan secara kualitas, secara performance, selain NPL yang ada sedikit kenaikan, rasio-rasio lainnya terus growth-nya masih cukup stabil sih sebenarnya. Iya. Benar-benar ya tinggal kembali lagi ke teman-teman ya untuk keputusan investasinya. Oh ya by the way materi udah kita share juga di kolom chat ya untuk teman-teman yang gabung dari laptop sih kayaknya akan muncul dan bisa download ya. Tapi dari HP nggak tahu itu akan muncul nggak tuh untuk bisa di-download. Nanti mungkin di grup ya nanti kita share juga teman-teman. Oke Mas Her karena sudah oh satu lagi mungkin ini pertanyaan. Sebaiknya untuk saham-saham banking yang saat ini floating loss lebih baik
CL terus masuk lagi di harga yang sekarang atau average down? Ya gimana Kak? Bisa diulang tadi pertanyaannya? Iya, untuk saham banking yang saat ini sedang Oh, floating oke. loss, mendingan kita average down atau kita CL dulu, cut loss dulu, terus beli di harga sekarang yang lagi murah. Oke. Mungkin ini pertanyaan favorit buat teman-teman yang lagi hold perbankan ya. Apalagi dengan posisi yang lagi minus begitu. Sebenarnya pertanyaan itu kembali ke teman-teman juga sih sebenarnya. Yang pertama mungkin yang bisa dibandingkan dengan pertanyaan tersebut, gimana nih ya performa dari saham-saham perbankan yang teman-teman sekarang lagi hold? Kalau kinerjanya menurut teman-teman masih oke, terus valuasinya masih dibilang masih wajar ataupun murah, ya kenapa enggak gitu loh buat di hold dalam jangka panjang. Mungkin kalau ada opportunity tambahan atau sekarang lagi loss bisa pertimbangkan average down gitu. Selama kinerjanya masih oke. Tapi jika menurut teman-teman kinerjanya sekarang ada penurunan, terus valuasinya juga lagi ya masih tergolong fair lah, mungkin bisa dipertimbangkan untuk memindahkan atau switching ke saham-saham lainnya yang sekarang lagi diskon dengan kinerja yang lebih bagus juga gitu. Iya benar-benar. Tapi kalau emitennya oke, terus lagi turun, ada dana cash sih ya, mending sih average down ya kalau kalau pengalaman Mince gitu ya. Hmm. Kalau emitennya bagus, harga turun, kita punya cash, wah itu sempurna. Tapi beda cerita kalau Ya, emiten turun, floating loss, kita nggak ada cash, aduh, ya udah itu kita gigit jari doang karena nggak bisa melakukan average down. Oke, oke. Oke, teman-teman, berhubung udah jam 8 ya, kasihan Mas Her ini oke, nanti nggak pulang-pulang dari kantor. Mungkin sampai di sini dulu nih diskusi sektor oke. banking kita ya. Semoga teman-teman ya sedikit banyak ada dapat insight. Kalau yang belum mudeng ya pelan-pelan aja. Silahkan tonton ulang di YouTube-nya Kiwum, pelajari tadi, catat atau mungkin bikin resume di rumah, terus praktekin pelan-pelan ya, biar teman-teman sebagai investor bisa selalu upgrade ya knowledge dan ilmunya pastinya. Buat Mas Her ya terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu di malam hari after office nih, Iya, ke teman-teman ya sudah kasih juga sharing-sharing. buat teman-teman. Kita jumpa lagi di next webinar ya dengan topik yang berbeda. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mince izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ada Oke. mau foto bersama dulu nggak ya? Boleh, boleh sih, boleh buat foto dulu. Oke teman-teman boleh yang berkenan untuk open cam ini ya kita foto bersama buat yang berkenan aja nggak apa-apa. Boleh dibantu tim Kibum atau Mas Herni yang akan ini SS. Oke. Boleh dari aku juga boleh. Oke kita eh, cuan dulu. Iya. Timbul cuan. Posenya kayak gini nih. Oke. Satu, dua, tiga. Ya, cuan Oke. terus. Oke, masih next slide. Next page. Satu, dua, tiga. Oke, dibantu tim Kibum kan ini? Aku bantu bantu ini doang loh. Iya, iya. Ini Oke, kita oke. bantu buat SS Oke. kok. Masih next page atau cukup? Udah. Kayaknya cukup sih segitu. Oke, siap. Ya udah, thank you sekali ya Mas Her dan teman-teman yang udah join semuanya. Insya Allah nanti kita arrange webinar dengan topik sektor beda lagi ya buat diskusi seru-seruan. Tetap semangat belajar, jangan ngebul ya, karena pelan-pelan investor itu pasti akan upgrade ilmu dan pengalamannya ya. Jadi semangat Iya. terus teman-teman buat nambah knowledge ilmunya. Terima kasih semuanya. Selamat malam, Oke, selamat terima kasih dan selamat istirahat. malam semuanya.